kemudian ketika itu muncul di media publik, saya kan terikat dengan publisher lagu itu, Mas. Andai kata emosional saya dengan lagu itu. Lagu Keluarga Cemara itu kan sebuah representasi persahabatan saya dengan Mas Wendo kan. Seniman dan pencipta lagu Hari Cahyono mengeluhkan karyanya yang berjudul Harta Berharga diparodikan sebagai bahan lawakan tanpa izin oleh awak program acara Lapor Pak di televisi Trans 7. Tayangan itu juga sempat muncul di media sosial TikTok. Lagu tersebut merupakan theme song sinetron Keluarga Cemara yang diproduksi oleh Arswendo Atmowiloto di tahun 90-an. Media memberitakan keluhan Hari Cahyono sebagai kasus pelanggaran hak cipta yang harus segera diusut. Hari Cahyono mengaku telah bertemu dengan pihak Trans 7. Hal itu dikatakannya ketika dijumpai di kantor pengacara Sugeng Teguh Santoso SH pada Minggu 3 Oktober 2021 di Kota Bogor. Apakah ada surat? Ya. Surat menyatakan minta maaf ya. Oh gitu ya. Begitu ya. Bukan hanya lisan, Iya. Mas Ali. Iya. Bukan minta maaf, tidak akan bahwa ini ketidaktahuan ya. Kemudian ada satu acara dibuat untuk penyerahan surat minta maaf itu nanti ada dokumentasi lah. Iya. Ada dokumentasi nggak usah ditampilkan ke publik. Iya. Tapi menurut saya ada penyerahan surat minta maaf, makan bersama. Iya. Sesuatu- Kemarin juga gitu, Mas. Itu sesuatu yang adat ketimuran ya. Iya. Menurut saya Memang gitu. mereka termasuk cepat itu. Berikut ini obrolan dengan seniman yang juga wartawan tentang proses penciptaan lagu Harta Berharga yang telah dikanibalisasi oleh awak Trans 7. Kabarnya ini mau proses hukum, Mas? Kalau saya kemarin saya sudah ketemu ya, dan ada pertemuan dengan pihak Trans 7, dengan talentnya, dengan Mbak Nita, kita kenal lah dia. Dengan Tia itu putrinya Mas Arswendo sebagai mewakili Mas Arswendo lah ya. Kalau saya dengan Tia itu ya sudah lah, ini sebuah kesalahan yang mestinya tidak terjadi, mestinya tidak dilakukan, tapi ya karena mereka dengan cepat minta maaf, kemudian menjelaskan duduk persoalannya, ya saya sama Tia bisa memaklumi lah. Oh, kita tidak akan melakukan tuntutan hukum, tidak melakukan tuntutan ekonomi ya. Kira-kira seperti itulah ya. Karena ya gimana ya, kita kenal banyak lah di Trans TV itu ya, kita kenal Mas Izadi, kita kenal ya Andre juga saya kenal. Kemudian Mbak Nita tahulah, Mas Iman tahulah. Sesederhana itu, Mas, ya, untuk menyelesaikan. Saya kira ya, sebetulnya ini tidak akan menjadi masalah kalau talentnya atau pihak produksinya mengkonfirmasi atau minta izin atau apalah gitu ya, memenuhi tata krama berkesenian gitu ya. Nah, buat saya sih juga nggak apa-apa sebetulnya, hanya kemudian ketika itu muncul di media publik, saya kan terikat dengan publisher lagu itu, Mas. Jadi kalau saya tidak memberikan pernyataan ke publik juga, maka saya bisa diduga untuk juga terlibat dalam proses lagu kanibalisme itu kan. Dan saya bisa mendapatkan teguran minimal
akan dipertanyakan apakah saya tahu menau, apakah saya mendapatkan keuntungan ekonomi dari kejadian itu. Nah ini setelah itu baru saya laporkan kepada Aquarius ya sebagai publishernya. Itu karena rentetannya kira-kira begitu loh Mas. Kira-kira. Artinya ini di stop atau ada jeda sementara atau bagaimana? Ya untuk sementara selesai menurut saya dari pihak saya ya. Tentu nanti Trans TV katanya mau bikin permintaan maaf atau apalah. Tapi ini saya rasa pelajaran keras lah buat talent ya, buat orang-orang yang selama ini kan menganggap biasa lah kanibalisme lagu, misalnya karya siapa dikanibal oleh pekerja seni juga gitu. Nah ini pelajaran keras ya, bahwa sebuah lagu itu tidak hanya hak miliknya penciptanya gitu ya, tetapi kan itu hak yang dikelola oleh publisher. Nah ini kan rentetannya jadi panjang Mas. Kalau sama saya udah selesai Mas, selesai, udah. Dan mudah-mudahan tidak dilakukan lagi gitu oleh talent yang bersangkutan maupun oleh pihak-pihak yang ingin mengkanibal karya seni teman-teman yang lain, kira-kira seperti itu. Hal yang paling menyakitkan atau ya yang paling melecehkan dari parodi itu sebetulnya yang mana Mas? Sebetulnya begini, karena itu dimaksudkan sebagai lelucon ya, itu saya hanya melihat ini nggak lucu gitu loh Mas, cuman gitu aja. Dan ini menurut saya ngapain sih gitu loh, seorang napi melakukan parodi sebuah lagu keluarga gitu ya, dengan tentang kelurahan gitu, menjadi kelurahan gitu kan, tidak match dengan, tidak menyatu dengan lokasi yang dia gunakan kan di sel penjara, di sel tahanan gitu dengan baju napi. Akan lebih masuk akal, lebih logis kalau mereka memparodi lagu Di Dalam Bui misalnya gitu ya. Di Dalam Bui itu kan lagu anonim gitu ya. Nah, yang boleh lah itu, tidak perlu izin siapa-siapa, boleh lah gitu. Hanya, dan yang menyakitkan ya ada ikatan emosional saya dengan lagu itu. Lagu Keluarga Cemara itu kan sebuah representasi persahabatan saya dengan Mas Windo kan. Jadi saya merasa loh kok gini gitu, kok persahabatan saya yang dilukain gitu. Mas, sedikit cerita ke belakang, ini lagu diciptakan secara bersama-sama, itu persisnya seperti apa Mas? Itu sederhana Mas, sebetulnya sederhana. Saya hampir semua sinetron Mas Windo itu pasti tim songnya saya yang bikin. Syairnya Mas Windo saya yang bikin. Nah itu menjadi tim song Keluarga Cemara. Itu pertama bukan itu sebetulnya. Yang 13 episode pertama itu Pagi Yang Indah. Kemudian itu tidak disukain atau dikomplain lah oleh pihak stasiun karena dianggap Kristen lah gitu. Tidak universal gitu ya, kurang universal. Kemudian diganti, kita bicara, ya udah Mas ganti aja lah gitu kan. Terus Mas Windo ya udah bikin syair, dia bikin syair, saya bawa ke studio kan, saya bikin lagunya kurang panjang kan gitu misalnya. Mas ini kurang panjang nih Mas, ya udah panjangin aja gitu. Dan itu biasa dengan saya, dengan Mas Windo itu sudah itulah yang membuat saya nyaman ya dengan Mas Windo itu, karena begitu kita kerja tim maka ya tidak ada ego personal, itu berdamai dengan kerjasama tim itu ya gitu. Jadi bukan yang spesial bikinnya ya tentu Mas Windo kan sebagai penulis yang sudah kita tahu lah ya, Mas Windo itu punya kemampuan luar biasa dalam membuat novel, apalagi syair seperti itu. Dan kebetulan secara teknis ini butuh waktu berapa lama untuk bikin lagu itu? 1 hari Mas. Mas Windo itu mungkin hanya beberapa
Nah, sampai 1 jam menulis syairnya itu, kemudian saya bawa ke studio, saya bikin di studio, 1 hari selesai. Kemudian musiknya selesai, lagunya selesai, 1 hari berikutnya dinyanyikan oleh Ceria dulu, pemeran siapa? Pemeran Ace di dalam sinetron Keluarga Cemara itu. Ya gitu. Ya studio mana dulu Mas? Di Naviri, studio Naviri ya. Kemudian setelah mau dipakai apa itu film itu baru di Aquarius kan, di Aquarius oleh siapa, BCL ya, BCL ya gitu. Oke, Mas, satu hal lagi Mas, ketika membuat sebuah tema lagu sinetron, yang mana diangkat lebih dulu, musik, lirik, atau udah langsung pakem jadi begitu? Enggak, selalu lirik. Mas Aswindo bikin, dia skenario udah jadi, syuting udah jalan gitu ya. Terus Mas Windo bikin liriknya, kemudian saya bikin gitu. Dan kebetulan kan di beberapa sinetron itu atau keluarga Cemara misalnya ya, saya menjadi desain produksi juga. Saya, Aswindo, Deddy Setiadi kan, sehingga kita udah tahu lah. Tapi berangkatnya dari lirik, sehingga Mas Winto juga tidak keberatan misalnya ada kata yang dikurangin atau ditambah, itu nggak apa-apa dia, sepanjang tidak keluar dari arti yang dia mau sampaikan gitu, makna yang dia mau sampaikan. Oke, kekuatan theme song atau sinetronnya yang lebih dulu Mas? Kalau theme song itu kan supaya apa ya, soundable gitu apa ya, supaya mudah diingat kan Mas, supaya mudah diingat. Begitu harta yang paling berharga, orang udah tahu bahwa itu Keluarga Cemara kan gitu. Bahkan orang menganggap itu judulnya bukan harta berharga, judulnya Keluarga Cemara kan gitu. Jadi menyatu aja, saling menguatkan lah. Dalam membuat sebuah lagu, Ya. prosesnya sama Mas? Sama ya. Karena kalau kita sebagai jurnalis ya, sebagai wartawan ya, kan pasti mempunyai sesuatu yang kita ingin sampaikan melalui teks dulu kan Mas, bukan melodi kan, ya kan. Kalau melodi dulu mungkin pencipta lagu beneran gitu loh. Kalau saya kan tidak terlalu beneran. Saya kan berangkat dari teks, kemudian saya cari melodinya gitu kan. Mas, Kira-kira gitu. dengan berkarya segitu banyaknya sampai hari ini ada berapa lagu Mas? Banyak Mas, banyak. Mungkin 100 lebih lah. Karena saya bikin ada juga untuk Rano Karno, untuk Mandra, untuk Cak Nun, untuk Novia Kolopaking, untuk Kus Plus gitu-gitu ya. Lagu-lagu yang mereka nyanyikan untuk ya banyak lah Mas, banyak. Dan hampir semua sinetronnya Mas Windo saya yang bikin. Syairnya Mas Windo, Satu Kakak Tujuh Ponakan, Bakmi Ayu, banyak banget. Ya, itu. Sampai hari ini masih terus berkarya Mas ya? Masih lah Mas, harus lah Mas. Cuman itu yang bisa kita lakukan. Kalau bisa nyangkul. Harta yang